Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Istiqamah, jamaah Majlis Taklim Malam Ahad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat segenap pimpinan Masjid Al-Istiqamah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan pengajian kita setiap malam Ahad, pembahasan kitab Tanqihul Qaul Al-Hafiz karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, di mana beliau mensyarah kitab Lubabul Hadis karya Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti. Kita masuk kepada masih bab yang pertama, hadis yang kedua, halaman ke-7. Bab pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama, di dalam menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama. Hadis yang kedua yang kita bahas. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawwara'un ashaddun 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Ketemu kan ya? Ketemu ya bacaannya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, faqihun wahidun, seorang ulama yang faqih. Faqih itu artinya seorang ulama yang berilmu dan mengerti akan syariat agama Islam. Itu orang yang faqih. Maka ada hadis wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan Allah menghendaki, kata Nabi, Allah menghendaki orang yang menuntut ilmu itu yufaqihu fiddin, dan dia akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Jadi orang yang faqih itu adalah orang yang mengerti akan ilmu syariat agama Islam. Dan dia paham ilmu agama itu enggak hanya satu ilmu. Ilmu ibadah dia paham, ilmu Al-Quran juga dia paham, ilmu tauhid juga dia paham. Disebut namanya faqih, mengerti akan ilmu. Faqihun wahidun, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang faqih, seorang ulama yang faqih, yang paham akan ilmu syariat agama. Mutawwara'un, di samping dia faqih akan ilmu agama, mutawwara'un, dia juga wara'. Wara' gitu ya. Wara' itu artinya rendah hati. Wara', enggak sombong, enggak menampakkan bahwa dia itu orang yang ahli ilmu, biasa-biasa aja. Munawwara'un, orang yang faqih dan juga dia seorang yang wara', kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun 'ala syaitan, lebih berat untuk digelincirkan syaitan. Kata baginda Nabi begitu. Jadi orang yang faqih akan ilmu agama, atau orang yang faqih akan ilmu agama atau satu ilmu agama, ya kata Nabi, dia lebih berat untuk digelincirkan syaitan. Digoda syaitan tuh, syaitan lebih berat menggodanya, susah artinya gitu. Ya, Setan tuh susah goda orang yang berilmu.
min alfi abidin, dibandingkan daripada seorang abid, hambanya Allah yang ahli ibadah, mujtahidin yang mana ibadahnya tuh sungguh-sungguh, jahilin sayang, ahli ibadah ibadahnya sungguh-sungguh banget tapi jahil. Artinya jahil itu nggak ngerti akan ilmu agama, artinya nggak ngerti akan ilmu ibadahnya. Dia sholat tapi nggak ngerti akan ilmu sholatnya. Dia puasa tapi nggak ngerti akan ilmu puasanya. Dia haji dan umroh, dia nggak ngerti akan ilmu haji dan umrohnya. Begitu. Wara'in, di samping dia seorang hambanya Allah yang ahli ibadah dan juga ibadahnya bersungguh-sungguh, tapi sangat disayangkan jahil, bodoh akan ilmu agamanya, nggak ngerti akan ilmu ibadahnya, meskipun dia wara', kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kata Nabi, seorang yang faqih, seorang yang punya ilmu, ya, dia wara' lebih baik, kata Nabi, daripada setan lebih susah menggelincirkan dia. Setan lebih susah menggoda dia daripada 1000 hambanya Allah yang rajin ibadah tapi ibadahnya nggak ngerti akan ilmu ibadahnya. Itu kata Nabi. Secara nggak langsung, setiap kali kita punya amalan ibadah, maka ibadah yang kita lakukan itu harus ada ilmunya. Intinya begitu dalam hadis ini. Kita lihat syarahnya yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, maksud hadis yang di atas. Kita lihat syarahnya. Baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke 9 dari bawah. Yang pakai kitab ini, yang dari masjid nih. Dari baris ke 9 dari bawah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketemu ya? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqihun, seorang yang faqih, maksudnya faqih kata Imam Nawawi disarahkan. Maksudnya kata Imam Nawawi, orang yang faqih itu adalah alimun bi ilmi syariah, yaitu orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang mengetahui bi ilmi syariah, akan ilmu agama, akan ilmu syariat. Itu yang dimaksud dengan faqih. Wahidun mutawwaraun, ya, seorang yang di samping dia seorang yang mengerti akan ilmu syariat, orang yang faqih, dia juga mutawwaraun, orang yang wara'. Dijelaskan lagi oleh Imam Nawawi apa itu wara' dalam kitabnya, mutakallifun bitarkil maharim, yakni orang yang baru berusaha. Artinya mutawwaraun kata Imam Nawawi nih, ya, beliau mensyarah menjelaskan hadis Nabi, yaitu orang yang baru bisa menahan bitarkil maharim, sesuatu dia meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram atau perbuatan-perbuatan yang haram. Dia baru berusaha tuh, ya, yang dimaksud dengan mutawwaraun bagi orang yang punya ilmu agama. Dia baru berusaha untuk meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang haram. Maka disebutlah ya oleh Imam Nawawi, seperti apa tuh dia baru meninggalkan, baru bisa menahan sesuatu perkara yang haram. Kata Imam Nawawi, fahuwal muntaha fil kaffi anil maharimi, ya, fahuwal muntaha fil kaffi anil maharimi, yaitu dia disebut sebagai orang yang muntaha, cukup, fil kaffi, sampai, muntah itu sampai, fil kafi, cukup bagi dirinya untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Itu yang disebut dengan tarikul maharim, ya. Jadi orang yang faqih itu bagi dirinya, kata Imam Nawawi, baru
bisa mengenal, mempelajari atau bisa menahan sesuatu yang haram bagi dirinya. Ya, baru belajar atau baru bisa mencoba untuk menahan sesuatu yang haram bagi dirinya. Wazalika, yang diharamkan itu tadi, wazalika, kembali kepada wazalika yang diharamkan tadi. Lianna syaitana, karena sesungguhnya syaitan itu, kata Imam Nawawi, kullama fataha baban, ya, kullama fataha baban, setiap kali dia membuka pintu, alan nasi, bagi setiap manusia, minal ahwa'i, dari segala bentuk hawa nafsu, wa zayyana syahawati, dan juga segala bentuk yang menghiasi syahwat, fi qulubihim, di dalam hatinya. Jadi orang yang bisa meninggalkan hawa nafsu atau meninggalkan sesuatu yang haram itu, ya, maka setan itu selalu masuk ke dalam pintu hawa nafsunya. Jadi orang yang baru bisa belajar menahan untuk meninggalkan yang haram, setan itu selalu mengganggu, masuk ke dalam pintu hatinya itu, mengganggu, ya, digoda hawa nafsunya. Kemudian dihiasi hawa nafsunya dengan segala macam bentuk duniawi. Ya, bentuk syahwatnya itu digoda segala macam dengan bentuk dunia, nikmatnya duniawi begini, indahnya duniawi begini, tapi dia lupa bahwa semua yang digoda oleh syaitan itu akan perhiasan syahwat, bahwa semua itu adalah bentuk maksiat kepada Allah. Jadi orang yang wara, faqih, maksudnya begitu tuh. Dia baru belajar, bisa menahan dari segala bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayyanal faqihil arif, berbeda antara orang yang faqih, yang arif. Maka yidahu fayasuddu zalikal bab. Berbeda dengan orang yang faqih, antara orang yang faqih dengan orang yang arif itu berbeda. Ya, berbeda dengan orang yang faqih dan arif. Maka yidahu wa yasuddu zalika, maka orang yang faqih itu ketika melihat sesuatu yang haram, dia itu bisa menahan. Maka yidahu, dia bisa menahan. Wa yasuddu zalika, maka dia juga bisa menutup zalika, atas perbuatan itu, artinya perbuatan yang diharamkan bagi dirinya. Jadi orang yang faqih dan wara itu, dia mengerti bahwa segala sesuatu yang diharamkan itu nggak bagus bagi dirinya, makanya dia menutup untuk tidak melakukan perbuatan yang haram. Wa yaj'aluhu khaiban khasiran, sehingga menjadikan setan itu kosong dan rugi ketika mengganggu orang yang faqih, orang yang berilmu. Setan kalau mengganggu orang yang berilmu itu dia nggak bisa, maksudnya begitu ya. Setan ketika mau mengganggu orang yang berilmu nggak bisa, takut dia mengganggu orang yang berilmu. Kan ada kisahnya ketika Nabi Muhammad SAW hendak masuk ke dalam satu masjid. Kemudian di dalam pintu, di samping pintu masjid itu ada iblis, ada setan. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, sedang apa engkau wahai iblis? Kata iblis, saya ingin mengganggu orang yang sedang sholat di dalam tuh. Ada orang yang lagi sholat di dalam masjid. Saya ingin mengganggu orang yang sedang sholat di dalam gitu kata setan tuh. Ketika Nabi Muhammad mau masuk ke dalam masjid, di depan pintu masjid itu ada iblis. Nabi Muhammad nanya, sedang apa engkau iblis? Aku ingin mengganggu orang yang sedang sholat di dalam masjid. Tapi aku nggak bisa masuk, takut masuk ke dalam masjid itu untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Karena ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang ahli ilmu, ya sedang tidur. Jadi nggak bisa masuk, dia takut gitu. Iya, gara-gara ilmu. Jadi ada orang yang ahli ilmu sedang tidur. Kata Rasulullah, kenapa? Kok engkau bisa mengganggu orang yang ibadah, padahal kan dia sedang sholat menghadap Allah. Pastinya kan sulit untuk lebih digoda.
daripada orang yang sedang tidur. Kan orang yang sedang tidur itu lebih gampang digoda daripada orang yang sedang ibadah. Kata setan begini, orang yang sedang sholat itu aku bisa goda karena dia tidak tahu ilmunya, jahil, kosong, dia nggak tahu tentang ilmu sholatnya. Dia sholat aja udah, dia sholat aja kewajibannya begitu. Tapi orang yang tidur dengan adanya ilmu itu lebih berat saya goda, susah digelincirkan begitu, karena dia bisa dengan ilmunya itu dia bisa menjaga dirinya untuk meninggalkan perbuatan yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi maksudnya begitu nih penjelasan Imam Nawawi dalam syarahnya. Makanya ketika syaitan ingin menggoda orang yang ahli ilmu, maka dia khaiban khasiran, kosong, nggak dapat apa-apa itu. Ya, setan itu kosong, nggak dapat apa-apa. Beda dengan orang yang ketika dia menggoda orang yang ahli ibadah. Bagaimana tuh kalau orang yang ahli ibadah? Nah, Syekh Nawawi menggambarkan bihilafil abid, berbeda dengan orang yang sebaliknya. Ya, bihilafil abid, sebaliknya dengan orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Kalau aku goda nih gambarannya begini kata Imam Nawawi. Fa innahu rubbama yastagilu bil ibadati wa huwa fi habailis syayatin. Ya. Sebaliknya dengan orang yang ahli ibadah, kata Imam Nawawi tadi di atas itu, kalau setan itu nggak bisa ganggu orang yang fakih, karena orang yang fakih itu dia mengerti akan ilmu ibadah dan dia juga sudah berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang ahli ibadah, cukup hanya ibadah doang, tapi nggak punya ilmunya, jahil, bodoh dia begitu. Nah, setan itu gampang menggodanya. Imam Nawawi menggambarkan nih dalam kitab ini, bihilafil abid, sebaliknya dengan orang yang abid, orang yang ahli ibadah, fa innahu, maka sesungguhnya, rubama yashtaghilu, sesungguhnya orang yang ahli ibadah itu rubama yashtaghilu, ya rubama tuh seandainya, seakan-akan rubama sangat mudah yashtaghilu bil ibadah. Yashtaghilu itu dia sangat sibuk bil ibadah, sibuk banget dia beribadah, seakan-akan dia sibuk beribadah, rubama seakan-akan dia sibuk beribadah. Wa huwa fi habailis syaitin, wa huwa fi habailis syayatin, tapi sebenarnya dia lagi sibuk beribadah, tapi sebenarnya fi habailis syayatin, dia itu tertipu. Habail itu tertipu, sedang terkena tipu dayanya syaitan. Orang yang ahli ibadah, dia ibadah begitu. Sebenarnya dia sedang tertipu, kena tipu daya syaitan. Karena nggak ada ilmunya, paham ya? Karena nggak ada ilmunya. Wala yadri afada zalika, dan juga dia tidak tahu afada zalika manfaat. Wala yadri, dan juga dia tidak tahu afada manfaat zalika, daripada ibadah yang dia lakukan itu. Dia nggak tahu tuh, kosong. Ibadah yang dia lakukan itu kok kosong, karena jahil, nggak tahu apa-apa. Naklan al-azizi naklan anit tibi wa fi riwayat Tirmizi wa Ibnu Majah, yang mana hal ini sama seperti Al-Imam Azizi menukilkan dalam kitabnya dia itu At-Tibyan. Wa fi riwayatin, dan juga di dalam satu riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah an Ibnu Abbas, dan juga Ibnu Abbas, faqihun wahidun. Jadi hadisnya yang benar kata Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dan Ibnu Abbas, hadisnya, literasi hadisnya yang benar begini bunyinya, faqihun wahidun asyaddun ala syaitan min alfi abidin. Jadi nggak ada nggak ada wara'in, nggak ada wara'in. Kan kalau hadis yang di atas tuh ada wara'innya ya, di hadis yang atas tuh ada tuh, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddun ala syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Nah, adapun hadis menurut sahabat Nabi yang lain, ya menurut Ibnu Majah, riwayat Imam Tirmizi, hadisnya bunyinya faqihun wahidun asyaddun ala syaitan
min alfi abidin. Cukup sampai situ hadisnya, nggak ada penjelasan wara'in. Begitu ya, hadisnya yang benar begitu. Tapi ini kan hadisnya sahih juga yang di atas. Jadi artinya di riwayat yang lain menurut Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dan Ibnu Abbas, faqihun, orang yang faqih, asyaddun, ya, sangat sulit digelincirkan oleh syaitan, min alfi abidin, daripada 1000 hamba Allah yang rajin ibadah. Jadi menurut Imam Nawawi dalam syarah hadis ini, kata Imam Nawawi intinya begini, bahwa orang yang faqih itu ya, yang mutawarriun berbeda dengan orang yang wara'. Mutawarriun dengan orang yang wara' itu berbeda. Kalau orang yang faqih mutawarriun, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ilmu, mutawarriun, dia wara' juga, tapi wara'nya dia baru setaraf ya mukallafun, baru bisa mempelajari bitarkil ma'asi al-muharimi, baru bisa belajar bagi dirinya itu untuk meninggalkan satu perbuatan yang diharamkan bagi dirinya, dia bisa meninggalkan tuh. Tapi kalau orang yang ahli ibadah tapi dia wara', berbeda. Orang yang ahli ibadah dia wara' berbeda. Begitu. Waroknya dia itu sudah sampai kepada tingkat yang mana dia udah nggak mau lagi ninggalin yang mengerjakan yang haram. Dia udah paham banget tuh. Tapi kalau orang yang faqih baru sampai dia bisa menahan, belajar untuk meninggalkan yang haram. Kalau orang yang berilmu. Tapi kalau orang yang ahli ibadah, dia udah sampai tingkat yang maksimal untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat aja dia nggak lakukan. Jangankan yang subhat, yang makruh juga dia nggak kerjakan tuh orang yang ahli ibadah. Tapi ibadahnya dia sangat disayangkan, ya sangat disayangkan. Jahilun, nggak tahu ilmunya. Padahal kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap apapun pekerjaan ibadah yang kita lakukan bi ghairi ilmin, tanpa ada ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Semua amal yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan itu la tuqbal. Artinya la tuqbal tuh di situ jabarannya luas. Nggak diterima begitu kan, artinya nggak diterima. Tapi para ulama bukan begitu artinya, bukan benar-benar ditolak. Dia ibadah nggak diterima, dia ibadah nggak diterima, bukan. Allah itu kan maha ghafurur rahim, ar-rahmanir rahim gitu, maha pengasih lagi maha penyayang. Setiap ibadah hambanya itu diterima, bentuk apapun diterima. Ada ulama yang strict begitu, ibadah apa aja berdasarkan hadis itu nggak diterima pokoknya. Kalau nggak ada ilmunya udah nggak diterima gitu. Mardudatun la tuqbal, nggak diterima. Tapi ada ulama yang lembut. Allah itu punya sifat ar-Rahman ar-Rahim, sifat penyayang, sifat pengasih. Ibadahnya dia diterima meskipun nggak ada ilmunya, tapi nggak ada nilainya, sia-sia, nol nilainya begitu. Nilainya nol begitu. Setiap amal yang kita lakukan harus ada ilmu, apalagi soal ibadah begitu. Ya, jadi satu hadis sampai 2 hadis kita bahas nih malam ini. Hadirin, 1 hadis 2 hadis nih. Ada kisah begini. Ini. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian malaikat Jibril kan nggak pernah turun lagi tuh. Nggak pernah turun lagi kan Nabi Muhammad udah nggak ada gitu. Kemudian Nabi Muhammad disampaikan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ada hamba Allah sepeninggalnya engkau itu, ada hamba Allah yang mana dia hidup di atas gunung. Dia hidup di atas gunung. Allah kasih umur panjang sama dia. Allah kasih dia umur panjang sampai puluhan tahun, bahkan dalam satu riwayat sampai 500 tahun Allah kasih dia itu umur panjang. Ketika Allah kasih dia umur panjang, tambahan umur itu dia manfaatkan tambahan umur itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanfaatin tuh ibadah kepada Allah.
di akhir hayatnya, kemudian ketika ditimbang amal ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang begini kepada malaikat, "Ya malaikat, masukkan dia ke dalam surgaku atas rahmatku." Begitu kata Allah. Masukkan dia ke dalam surgaku atas rahmatku. Si hamba itu bilang begini sama ya Allah, jangan. Kalau bisa engkau masukkan aku ke dalam surgamu atas ibadah yang aku lakukan di dunia. Begitu kata si hambanya nih. Malaikat Jibril sedang bercerita kepada Nabi Muhammad. Allah bilang lagi, wahai malaikat, masukkan nih hamba yang ini ke dalam surgaku atas rahmatku. Kata si hamba, jangan ya Allah. Begitu. Dulu waktu di dunia aku diberi umur panjang sama engkau, dikasih tambahan ilmu. Dengan tambahan ilmu tersebut aku pakai buat beribadah. Kalau bisa ketika aku dimasukkan ke dalam surgamu ya Allah, sebab karena ibadah yang aku lakukan di dunia. Begitu. Si hamba tersebut begitu mintanya. Kemudian Allah bilang sama hamba itu, "Manil lazi khalaqaka min adamin." Wahai hambaku, siapa yang menciptakan engkau dari ada sampai enggak adanya engkau? Kata Allah begitu. Dalam satu riwayat hadis qudsi berkata begitu. Manil lazi khalaqaka min adamin. Bukan Adam ya, pakai A. Min adamin. Siapa yang menciptakan engkau dari ada sampai enggak adanya, wahai hambaku? Kata hambanya, engkau ya Allah. Wa manil lazi quwwataka lita'budani. Dan siapa yang memberikan engkau kekuatan sehingga engkau bisa beribadah seumur yang aku berikan tambahan? Dijawab lagi, engkau ya Allah. Oleh karena itu engkau aku masukkan ke dalam surgaku karena rahmatku. Kemudian Allah panggil malaikat, hai malaikat, timbang ibadahnya dia sama nikmat yang aku berikan, beratan mana? Kemudian malaikat ambil timbangan, ibadahnya dia yang Allah kasih selama umurnya ditambahin, ditimbang dengan nikmat yang Allah berikan. Ternyata antara nikmat yang Allah berikan kepada dia dengan ibadah yang dia lakukan atas umur yang Allah tambahkan kepada dia, masih beratan nikmatnya yang Allah berikan. Padahal ibadahnya dia, menurut cerita ada yang Allah kasih umur sampai 500 tahun. Selama 500 tahun dia dikasih umur tambahan sama Allah, dia pakai buat ibadah. Ditimbang sama Allah. Nikmatnya dia yang Allah berikan selama Allah kasih tambahan umur, nikmat yang dia rasakan atas nikmatnya Allah ditimbang sama ibadah yang dia lakukan. Ternyata masih beratan nikmat yang Allah berikan. Begitu. Kata Allah tuh, nggak ada apa-apanya wahai hambaku ibadah yang kau lakukan atas nikmat yang aku berikan. Kalau seandainya aku mau, engkau aku masukkan ke dalam neraka. Karena timbangan ibadahnya aja masih kalah dengan nikmatnya. Bisa aku masukkan engkau ke dalam neraka. Tapi karena rahmatku, sifat Rahman dan Rahimku, maka engkau aku masukkan ke dalam surga. Begitu. Jadi seorang hamba meskipun dia ahli ibadah, ya, belum berarti ibadah kita tuh hebat yang kita lakukan di mata Allah. Begitu. Berbeda dengan orang yang fakihun, orang yang punya ilmu tapi dia wara, begitu. Jadi kalau kita punya ilmu itu ya sangat jauh digoda oleh syaitan. Ya kalau kita ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, sangat mudah digoda oleh syaitan. Intinya begitu kata Imam Nawawi dalam hadis ini. Hadis berikutnya, hadis berikutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim, langsung ke sarah ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang yang berilmu, ai amilin bi ilmihi, yakni dia itu orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Maksudnya keutamaan orang yang alim itu yakni dia itu orang yang beramal dengan ilmunya. Alal abid, keutamaan orang yang berilmu itu atas hambanya Allah, kafat lil qamar
lailatal badri ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu, yakni dengan hambanya Allah, kafadlil qamari, seperti keutamaan bulan. Lailatal badri, yang mana bulan itu di malam hari, di malam bulan purnama, dalam malam bulan purnama, ala sa'iril kawakib, atas seluruh bintang-bintang. Jadi keutamaan orang yang berilmu, kata Nabi SAW, orang yang berilmu itu adalah orang yang beramal dengan ilmunya. Keutamaannya terhadap orangnya, keutamanya atas orang atas hambanya Allah yang rajin ibadah itu, kata Nabi, kafadlil qamar, digambarkan kafadlil qamar lailatal badri ala sa'iril kawakib. Keutamaannya itu seperti bulan di malam purnama ala sa'iril kawakib, terhadap seluruh bintang-bintang. Maksudnya kata Nabi begini, orang yang berilmu kemudian ilmunya diamalkan itu ya bagaikan bulan purnama ya yang menyinari seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Al-muradu, maksudnya bil fadli, keutamaan yang Allah berikan itu bagi orang yang berilmu dibandingkan orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Keutamanya itu adalah kasratus sawab, banyak pahalanya. Orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya dengan orang yang ahli ibadah, dia hanya mengamalkan ibadahnya saja. Utamanya itu kasratus sawab, yaitu banyak pahalanya. Pahalanya bagi siapa? Bagi orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Asyamilu lima yu'tihillahul mu'bid, yang meliputi, asyamilu, yang meliputi, lima yu'tihillahu lil abid, ya, lima yu'tihillahu lil abid, yang mana pahalanya itu lebih banyak, yang meliputi lima yu'tihillahu lil abid, yang telah Allah berikan kepadanya bagi hambanya Allah subhanahu fil akhirati, nanti di hari kiamat. Andarajatil jannah, min darajatil jannah, daripada derajatnya dia masuk ke dalam surga. Walizatiha, dan kelezatan yang ada di dalam surga. Wa makilliha, dan apa-apa yang dia makan di dalam surga. Wa masyaribiha, dan apa-apa yang dia minum yang ada di dalam surga. Wa manakihiha, dan apa-apa yang dia nikahkan di dalam surga. Jadi orang yang berilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya, kata Imam Nawawi dalam syarahnya ini, berbeda dengan hambanya Allah yang ahli ibadah. Bedanya apa tuh? Kasratul sawab, pahalanya lebih banyak orang yang berilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya. Nanti Allah berikan orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya dengan orang yang beribadah ya kepada Allah, nanti Allah berikan di akhirat, yu'tihillah, semuanya Allah berikan di surga, semuanya Allah berikan tuh, derajatnya Allah tinggikan. Kemudian walizatiha, apa-apa yang di dalam surga, kelezatan yang ada di dalam surga Allah berikan kepada orang yang berilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya. Kemudian wa makilliha, apa-apa yang dia makan semuanya bisa dia makan di dalam surga. Wa masyaribiha, apa aja yang ada minuman-minuman di dalam surga bisa dia minum semuanya. Wa manakihiha, semua yang ada di dalam surga, perempuan-perempuan yang ada di dalam surga bisa dinikahi. Begitu. Saking nikmatnya orang yang berilmu dan bisa mengamalkan ilmunya. Nah, kita nih udah dapat ilmunya, kita amalin. Paling enggak kita amalin buat keluarga kita, begitu. Kita dapat ilmunya nih, ilmu tentang sholat, kita ajarin, terapin di keluarga kita, begitu. Nggak perlu jadi seorang ustadz, nggak perlu jadi orang alim, kita punya ilmu, nggak perlu. Cukup kita ilmu kita amalin bagi diri kita atau bagi keluarga kita. Wa ma yutihillahu ta'ala, dan apa-apa yang Allah berikan kepadanya, lil abid, bagi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, mim maqamatil qurbi, daripada tempat maqam.
daripada tempat-tempat al-qurbi yang sangat dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Walizatin nazara ilaihi, dan kelezatan-kelezatan yang bisa Allah pandang bagi dirinya. Wasimai kalamihi, kemudian dia bisa mendengar kalam-kalamnya. Wasimai kalamihi. Rawahu Abu Naim, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Naim an Mu'az bin Jabal, dari Mu'az bin Jabal, wa fi riwayatil Maharisi, dan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Maharis fi an Abi Usamah an Abi Sa'id, daripada Abi Usamah dan Abi Sa'id Al-Khudri anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim alal abid ka fadli ala ummati. Ya, kata baginda Nabi Muhammad SAW, fadlul alim alal abid ka fadli ala ummati. Keutamaan orang yang berilmu atas hamba Allah yang ahli ibadah tadi, ka fadli ala ummati, sebagaimana keutamaan aku atas umatku. Jadi orang yang berilmu lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah. Digambarkan oleh Nabi, gambarannya kafadli ala ummati, sebagaimana keutamaanku atas umatku. Jadi derajatnya lebih tinggi. Orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang yang ahli ibadah. Wa fi riwayati Tirmizi, adapun dalam riwayat Imam Tirmizi, an Abi Umamah, dari Abi Umamah, fadlul alim, hadis lain lagi nih dari Imam Tirmizi dan Abi Umamah, fadlul alim alal abid, bahwa keutamaan orang yang berilmu alal abid atas hamba Allah yang ahli ibadah, ka fadli ala adnakum, sebagaimana keutamaanku ala adnakum atas sahabat-sahabatku yang paling rendah derajatnya, yang paling rendah derajat. Ainisbatun syarafal alim, ya, yakni maksudnya itu kata Nabi, ainisbatun, ya, nisbah kemuliaannya akan memiliki ilmu, ila syarafil abid, kepada kemuliaan orang yang abid, yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sobin syarafin nabi ila adna syarafis sahabati, sebagaimana karena sobin, ya, nisbatkan, nasobin itu karena sabin, sebagaimana dinisbatkan kemuliaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ila adna syarafis sahabah, kepada serendah-rendahnya kemuliaan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, fanzur kaifa ja'alal ilmi maqarinad darajah an-nubuwah. Kata Imam Ghazali dalam salah satu kitabnya beliau, fanzur, lihatlah, kaifa ja'alal ilmi, bagaimana Allah jadikan orang yang berilmu itu maqarinan darajah, ya, memiliki tempat yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat tingginya itu seperti apa? An-nubuwah. Ya, an-nubuwah memiliki derajat tinggi seperti ketingginya derajat para nabi. Wa kaifa khattun rutbatul amal al-mujarrad, dan bagaimana orang yang beramal, khattun kosong, rutbatul amal al-mujarrad, jadi kosongnya itu orang yang ahli ibadah itu, ya, amalnya itu kosong. Al-mujad kosong doang, begitu kata Nabi. Beda dengan orang yang punya ilmu kemudian ilmunya diamalkan, dibandingkan dengan orang-orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Jadi amalnya tuh kosong kata Nabi. Amalnya kok kosong aja gitu. Wa in kanal abid, dan jika seorang hamba la yakhlu an ilmi bil ibadah, apabila seorang hamba kemudian dia beribadah, la yakhlu, kemudian dia tidak mengerti an ilmi bil ibadah, tentang ilmu akan ibadah, allati yuwazabu alaiha walau lam takun ibadatun. Kata Nabi, kata Imam Nawawi,
digambarkan itu yuwazau alaiha, dikembalikan tuh. Yuwazau alaiha, jadi ibadahnya itu dikembalikan. Walau lau, sekalipun tidak dikembalikan ibadahnya, lam takun ibadatun, ya. Artinya ibadahnya itu karena nggak ada ilmunya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man intaqala wallahu a'lam bissawab. Jadi intinya dari hadis Nabi yang dua kita bahas tadi, dari hadis Nabi yang udah kita bahas, bahwa kata Imam Nawawi, orang yang berilmu dan kemudian dia mengamalkan ilmunya, itu masih lebih utama daripada orang yang ahli ibadah, meskipun dia 1000 kali, meskipun dia umurnya dikasih umur panjang sama Allah, dia memanfaatkan umur panjang itu untuk beribadah, masih lebih utama daripada orang yang berilmu kemudian diamalkan ilmunya, dan masih lebih utama daripada orang yang ibadah tapi ada ilmunya, daripada orang yang beribadah tapi nggak ada ilmunya. Jadi lebih baik kita melakukan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun ibadah yang kita lakukan, ya, kata Imam Nawawi digambarkan dalam syarahnya tersebut, lebih baik kita ada ilmunya dalam setiap kali kita melakukan ibadah. Apapun ibadahnya, maka hendaknya kita harus ada ilmunya, gitu. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim.